Kembali menyaksikan Profit dan Dialog bersama dengan Edi Wicara selaku Direktur Utama PT Inti akan kami lanjutkan kembali. Pak, ini tadi PR pertanyaan saya Pak. Tadi Bapak menyinggung terkait perusahaan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya sinergi. Lantas dari pemerintah siapa saja yang akan diajak kerjasama, lalu juga bagaimana dengan teman-teman lainnya Pak di BUMN? Apakah bisa diajak bersinergi Pak? Ya, Pak Menteri kan sudah menata tuh klaster, sekarang ada 12 klaster dan seterusnya. Terus ada juga perusahaan yang lagi disehatkan dan seterusnya di bawah PPA dan Alexa gitu ya. Kami berkomitmen begini, kayaknya semua pihak yang related dengan bisnis industri ini, kayaknya harus kami rangkul. Kami menghadap dan kami roadshow tadi dengan membawa future-nya PT Inti ke depan. Kalau PT Inti ke depan misalkan akan dimainkan di peran seperti apa. Nah, di susunan kami menyiapkan bahwa kita tetap berpegang PT Inti ini main di manufacture. Tapi kita paham, manufacture di Indonesia nggak mudah. Cost of riset itu juga cukup mahal gitu ya. Sehingga sinerginya kita lihat nanti. BUMN-BUMN besar yang selama ini hidup, kita punya beberapa produk related. Nah, disitulah kami nanti akan mohon support begitu ya. Nggak perlu sampai sampai mengorbankan performanya masing-masing BUMN, tapi kita ngelihat ada kuah yang besar dan PT Inti mampu untuk membenahi itu untuk menjadi produk lokal yang kuat. Itu yang akan kami dahulukan. Karena untuk tadi berbenah, ini kan harus segera ada bentuknya gitu ya, segera ada impact-nya juga. Impact juga tadi nggak hanya di financial, sampai dengan karyawannya juga, ini ada perubahan yang memang signifikan. Termasuk di kementerian terkait lah, kementerian yang menyangkut dengan tentunya di perindustrian gitu ya, terus menata hulu hilirnya pertelekomunikasian, itu juga perlu nih. Sehingga Indonesia ini tidak semua produk yang ada di kita yang dominan memang industri dalam negerinya memang belum mampu membuat sendiri. Yang ada baru kan kita packaging gitu ya, kita refurbish dan seterusnya. Tapi kita pengen juga mewarnai dengan kita punya produk unggulan yang memang dibutuhkan di Indonesia, tapi PT Inti yang bangun kira-kira tadi kandungan lokalnya harus semakin membesar. Oke, tadi Bapak juga sempat menyebutkan terkait kemungkinan adanya upaya untuk merger ataupun akuisisi. Ini udah ada gambaran belum Pak? Misalkan perusahaan-perusahaan apa yang bergerak di bidang apa yang mungkin akan diajak untuk merger ataupun akuisisi Pak? Kalau saat ini tadi fokusnya memang di internal, tapi kalau kita bicara 5 tahun ke depan, mau nggak mau pilihannya ke sana. Untuk dalam rangka apa? Grab market. Nggak bisa lah perusahaan yang kita hidup sendirian di zaman sekarang kan nggak bisa. Harus kolaborasi, sehingga kolaborasi ini kalau di dalam bisnis ya kita menggandeng orang lain dengan merger atau akuisisi atau yang lain lah, gitu, corporate action yang lain. Gitu. Oke, jika kita berbicara tentang menuju Indonesia kedaulatan telekomunikasi Pak, seberapa penting nih Pak, ataupun seberapa urgent transformasi digital ini dari hulu ke hilir ataupun transformasi komunikasi ini Pak? Menurut saya sangat amat penting. Kenapa? Ya kita Indonesia begitu luas, penduduknya cukup banyak begitu ya. Kembali lagi jangan hanya jadi market orang lain. Nah, untuk agar kita tidak menjadi market saja Indonesia ini harus punya industrinya, manufacture dan seterusnya yang dominan kandungan lokalnya membesar dan membesar terus. Nah, itu tadi kembali lagi. PT Inti dilepas sendirian, pengalaman menyebutkan tadi 10 tahun terakhir berdarah-darah lah kalau saya sebut. Nah, apakah mau diterusin? Harusnya dilihat lagi nih, nggak mungkin seperti itu. Kolaborasi lagi dengan siapapun yang kira-kira marketnya jelas. Sehingga saya gini, Mbak Saf, saya dengan teman-teman, kita menata ya, mulai dari segmen bisnis yang akan kita ambil. Siapa sih penggunanya? Jadi tidak sekedar punya produk nih, segmen bisnisnya mana, mereka ini punya, kira-kira punya rencana pengembangan atau punya budgeting seperti apa supportnya. Baru kita matchingkan, PT Inti punya nggak kapabilitas internal? Kalau enggak, kalau iya kan pasti kita lanjutin. Kalau enggak, kita mau gandeng siapa? Dan gandengnya pun harus selektif. Kira-kira yang kita gandeng, kalau dia hanya mau jualan produk, kayaknya enggak deh. Yang dia harus juga, tanda kutip, ada transfer teknologi ke kita. Ada yang niatan dia membangun kolaborasi dengan PT Inti untuk punya pabrik di Indonesia, kira-kira gitu. Sehingga kita bicaranya sustain. Kita bicaranya going concern, nggak sekedar jualan produk, ada di Indonesia, dijual, ada yang make,
berikutnya lagi udah selesai. Itu yang pengen kita dorong dan kita fokus ke sana. Iya. Dan yang kami ketahui juga Bapak sebelumnya pernah di Telkom Pak. Apakah mungkin Pak untuk berkolaborasi dengan Telkom atau paling tidak mengadopsi sistem kerja ataupun bisnis kerja yang telah dilakukan Telkom? Karena kita tahu Telkom ini angkanya kurang lebih 80% Pak, mendominasi Pak. Bagaimana Pak? Ya, Telkom bagaimanapun kalau kita lihat di laporan keuangan dan juga hasil kinerjanya sangat bagus gitu ya beberapa tahun terakhir ini, dan bersyukur dukungan semua pihak juga bagus ke Telkom ya. Nah ini pasti tentunya saya akan membawa pengalaman-pengalaman baik dari Telkom gitu kepada PT Inti, dan saya yakin gini, bisa jadi kan tidak hanya Telkom, mungkin ada juga perusahaan-perusahaan yang lain, karena di Indonesia ini operator telco kan juga cukup banyak. Itu yang kami coba menjadi opportunity bagi PT Inti untuk segmen baru di luar Telkom. Tapi Telkom tentunya menjadi gold partnernya lah gitu. Kira-kira menjadi prioritas kita, tetap kita akan support area-area yang kita punya, PT Inti punya untuk mendukung Telkom. Tapi kita juga paham Telkom juga terus bertransformasi sehingga irama untuk PT Inti mengikuti kecepatan transformasi Telkom itu akan kita sesuaikan. Dan kembali lagi, kalau Telkom larinya udah begitu cepat dan canggih, nah PT Inti ini harus pinter-pinter milih segmen yang mana. Kalau ngikutin Telkom kan hari ini nggak mungkin. Sehingga kita harus milih area tertentu yang itu saja akan kita fokuskan. Dan di samping itu tadi, Mbak Saf, banyak operator lain yang sepertinya, kalau saya lihat di laporan keuangannya, belum kesentuh secara serius oleh PT Inti. Itu yang akan kita garap. Contohnya Pak? Indosat, Excel, dan operator yang lain lah ya. Termasuk operator-operator gini. Kita lihat juga sekarang ini local government gitu ya, beberapa pemerintah daerah itu mempunyai skenario untuk merapihkan kabel yang tadinya di atas udara itu menjadi ducting di bawah. Contoh DKI yang sudah mulai. Saya cek di sana peran Inti belum ada. Saya udah ketemu juga dengan beberapa pihak yang sepertinya apa yang Inti bisa berperan di sana. Kalau hari ini ditanya soal financial, kita nggak punya. Tapi at least kita punya produk-produk yang bisa di awal itu mewarnain proyek yang di local government tadi. Nah ke depannya saya kira sangat terbuka gitu ya. Kalau kita sudah berbenah dan orang lain melihat, kira-kira investor pasti datang kok. Orang-orang yang pengen, kenapa? Salah satu modalnya Inti adalah Inti ini state-owned enterprise, which is government owned. Dan kalau dibenahin serius, mulai kelihatan perubahannya, saya yakin kok teman-teman yang lain ngelihat pasti join dengan kita. Oke, jika kita melihat Pak di tahun 2022 ini sepertinya PT Inti banyak sekali meluncurkan terobosan Pak. Ini berdasarkan riset kami, PT Inti baru saja meluncurkan Smart Desa Digital, baru juga meluncurkan My Inti, sebuah website, lalu juga ada Inti Official Store, ada Inti Pay. Sebenarnya lini bisnis apa sih Pak yang lagi difokuskan di tahun ini? Jadi kalau kita lihat ruang yang sangat besar itu semua mengarah ke digital. Tapi harus pinter juga nih, digital yang seperti apa yang kita akan masuk. Yang tadi disebutkan beberapa itu contoh yang sudah real begini. Kita punya produk yang saat ini itu sudah dipakai untuk pemilihan kepala desa. Jadi kita punya KTP Rider lah begitu. Beberapa bank juga udah pakai, tapi yang paling dominan sekarang ada sekitar 1.700-an desa udah pakai. Nah itu yang saya melihat ini ruang. Kebayang aja di Indonesia ada berapa puluh ribu desa. Ini baru 1.700-an, which is ruangnya ada. Dan apa benefitnya bagi pemerintah daerah yang nantinya menggunakan alat ini? Dia mendapatkan saving. Dan ini udah pasti tadi yang saya sebutkan, segmennya jelas. Desa, ada pemilihan desa itu periodically pasti ada. Yang kedua, dengan jumlah cakupan desa yang begitu luas, itu pasti perlu. Yang ketiga, kalaupun nggak pakai alat ini, dia kan punya budget pemilihan desa. Nah, dengan alat ini kita bisa saving yang kira-kira more or less 20-30%. Ini kan menarik nih bagi pemerintah. Pemerintah siapapun yang akan memanfaatkan sistem ini akan mendapatkan beneficial dengan cara efisiensinya terjadi. Tapi PT Inti juga akan menghidupkan produk ini. Akan meleverage produk ini, katakanlah kalau setengah dari desa yang ada di Indonesia mungkin lebih dari 350.000 desaan. Itu udah tinggal ngaliin berapa benefit yang didapatkan baik pemerintah daerah maupun PT Inti sendiri. Sehingga industri dalam negerinya tumbuh. Dan yang ini kandungan lokalnya udah cukup tinggi. Gitu. Oke,
Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana kondisi internal dan apa saja yang akan dilakukan. Sekarang kita akan berbicara bagaimana sektor telekomunikasi secara global, Pak. Bagaimana kondisi sektor ataupun industri telekomunikasi ini. Apalagi kita tahu juga ya, Pak, bahwa sektor informasi dan komunikasi ini menjadi salah satu sektor pendukung PDB dengan laju pertumbuhan nomor 1 setelah kesehatan. Tetapi memang realitanya di lapangan ini mengalami sejumlah hambatan. Sebenarnya apa, Pak, kendala terbesarnya? Industri telekomunikasi ini, khususnya PT Inti ya, kalau kita lihat pernah jaya di masanya. Memang dengan percepatan teknologi yang ada, sehingga produk-produknya begitu cepat dari orang lain, PT Inti harus mengakuin saat itu mungkin terlambat lah begitu ya, untuk mengadopsi teknologi dan seterusnya, karena dinamika bisnis yang ada saat itu. Nah hari ini kalau kita mau berperan, nggak ada pilihan ini. Harus menggandeng teknologi owner begitu, yang dia nggak hanya sekedar jualan, tapi dia juga tanda kutip nih, trust kepada PT Inti untuk memainkan peran untuk mengambil market yang ada di Indonesia. Gitu. Sehingga nanti ada transfer teknologi, ada pengembangan berikutnya yang kita harapkan dengan konsep yang tadi saya sebutkan, bagaimana human resource kita pakai yang build, buy, dan borrow tadi, itu nanti internalnya akan bisa hidup. Tanpa gandeng orang lain, hari ini produk kita ngejar kalah sama luar. Tapi itu yang akan kita bangun. Dan memang harus pinter-pinter nih, milih nih. Kalau kita pengen dapat semua malah nggak dapat apa-apa. Yeah. Tapi saat selektif, yang kira-kira akan dimanfaatkan oleh banyak user, dan kira-kira punya prospek continuity ke depan, itu yang akan kita kejar. Oke, jadi untuk mengakhiri diskusi kita, Pak, apa upaya yang akan dilakukan untuk mengembangkan bisnis ini bahkan bisa sampai ke internasional ataupun global, Pak? Kita akan gandeng tadi Mbak ya, gandeng partner yang kira-kira reliable begitu, dengan melihat Inti juga, bahwa Inti hari ini seperti apa, tapi future-nya kira-kira menuju kemana. Dan kita bangun trust ke mereka, bahwa market lumayan gede, kita pun paham, kita nggak akan menjadi dominan di awal gitu ya, tapi akan ada staging tadi. Itu nanti pada gilirannya kira-kira selected equipment, karena kita tetap manufacture, juga kita juga mengembangkan sistem integrator sebenarnya. Kenapa sistem integrator? Sistem integrator ini kuehnya cukup terbuka di Indonesia, pemainnya juga kita udah hafal gitu, siapa-siapa aja begitu ya. Sehingga nanti sistem integrator ini tidak sekedar hanya mengejar di sisi marginnya, tapi kita dalam rangka meleverage komunikasi kita, meleverage customer dengan margin yang memang margin di industri sistem integrator. Tapi utamanya adalah manufacture dengan multi vertical industry. Jadi apakah kita saat ini belum ditentukan ya. Jadi kita melihatnya ini opportunity besar sekali, tapi akan kita lihat mana yang kira-kira Inti dan partner yang related ini punya. Saat partner yang kita ambil nih global, produk di Indonesia dan bisa kita ekspor. Saya bayangin suatu saat PT Inti punya cabang di luar negeri juga. Gitu. Dengan cara tadi, kalau kita sendirian nggak mungkin saat ini ya. Tapi saat kolaborasi kita gandeng yang pas, produknya dari kita ekspor keluar, dan marketnya tadi kita rangkul beberapa segmen tertentu, itu menurut saya ruang dan peluang itu masih ada. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Bapak Edi Wicara selaku Direktur Utama dari PT Inti sudah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat mengemban tugas Pak. Masih.